kesederhanaan sebagai kebahagiaan mereka yang dijalani oleh warga panti asuhan, serta memahami bahwa kesederhanaan dapat memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Dengan mempelajari dan menerapkan nilai-nilai agama Hindu di studi lapangan dapat menjadikan lebih bermanfaat, memberikan pengalaman yang lebih banyak lagi. Nah, untuk yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungannya kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, manusia dapat mencapai ketentraman batin dengan memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Orang-orang yang memiliki sifat ini mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Namun, ada hubungannya yang kompleks antara pasrah dan sifat korupsi pada manusia. Kepasrahan biasanya menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai titik maksimal dalam hidupnya dan menyerahkan segala kepercayaannya kepada Tuhan. Sedangkan korupsi sebaliknya adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan. Koruptor tidak menyerahkan diri kepada Tuhan melainkan mengikuti nafsu dan dorongan yang salah. Mereka memiliki rasa pasrah melainkan berusaha memperoleh keuntungan secara ilegal. Contohnya, yang menunjukkan hubungan ini adalah ketika seorang koruptor melakukan tindakan korupsi karena pikirannya yang telah teracuni. Pikiran yang menjadi raja indranya, mereka telah melenceng dari jalur yang benar, sehingga segala indera di tubuhnya mereka akan menangkal hal-hal yang salah pada pikirannya. Ia menunjukkan bahwa korupsi tidak berkaitan dengan kepasrahan, melainkan dengan niat dan pikiran yang salah. Nah, untuk soal yang keenam, orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungan pernyataan di atas dapat dengan yoga dan pranayama yang ditemukan dapat dikaji serta yoga selama ini. Dalam konteks pemujaan, keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan adalah kunci untuk mencapai kebenaran. Kurangnya keselarasan dapat diartikan sebagai dusta. Hal ini sesuai dengan korupsi yoga dan pranayama. Hal ini sesuai dengan konsep yoga dan pranayama yang menekankan pentingnya keseimbangan hidup. Yoga dan pranayama membantu individu mencapai keseimbangan batin dan fisik, dan pada gilirannya membantu mereka dalam mencapai kesempurnaan dan kebenaran dalam hidupnya. Nah, untuk soal yang ketujuh, apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Nah, menurut saya, dalam Bhagavad Gita, makna ungkapan tentang bakti menekankan pentingnya waktu dalam kehidupan, mengajarkan bahwa meskipun seseorang tidak dalam keterkaitan terhadap benda-benda duniawi, jika mereka melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibannya dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap tindakannya, hidup mereka akan diberkati. Ini berarti bahwa seseorang harus selalu berusaha untuk menghadirkan Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan, termasuk pekerjaan, kewajiban sehari-hari, dan untuk mendapatkan berkat dan kelancaran dari pekerjaannya tersebut.
Nah, untuk yang ke-8, apakah jenis-jenis ngaben dapat menghapus dosa orang yang korupsi? Berikan penjelasan dan contohnya. Nah, menurut saya jenis ngaben tidak dapat secara otomatis menghapus dosa seseorang yang korupsi. Ngaben adalah upacara pelepasan roh dari jasad dan membantu proses pembersihan spiritual. Namun dosa korupsi harus diatasi melalui pengakuan penyesalan dan memberikan dan memperbaiki perbuatannya tersebut. Contohnya, misalnya seseorang pejabat bernama Budi yang korupsi. Pengakuan Budi mengakui kesalahannya, penyelesaian Budi menyesali perbuatannya, perbaikan Budi memberikan uang hasil korupsi dan melakukan perbuatan baik. Nah, setelah Budi meninggal, keluarganya melaksanakan ngaben untuk membantu pembersihan secara spiritualnya. Nah, untuk yang ke-9, bagaimana pendapat menghadapi realita bila dikaitkan dengan kepedulian pada adanya panti asuhan? Pendapat saya pribadi menghadapi realita ini adalah bahwa kepedulian pada adanya panti asuhan agama Hindu harus diintegrasikan dalam pelaksanaan upacara yajna. Umat Hindu harus memahami bahwa upacara yajna bukan hanya tentang biaya besar, tetapi juga tentang kepedulian dan memberikan yang tulus. Upacara yajna dapat diimplementasikan dalam bentuk bantuan sosial seperti memberikan beasiswa kepada anak yang miskin, yang merupakan bentuk memberikan lebih berarti dan berkelanjutan. Umat Hindu harus mampu melihat makna filosofi upacara yajna yang lebih luas, yaitu sebagai persembahan suci yang berasal dari kreativitas tangan dan hati yang tulus ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, untuk soal yang terakhir, Bhagavad Gita 18/78 memberikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pelaksanaan Bhagavad Gita dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama, mengendalikan diri dan emosi. Bhagavad Gita menekankan pentingnya mengendalikan diri dan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat berarti mengontrol reaksi terhadap situasi yang sulit dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, mencintai orang tua dan menaatinya. Bhagavad Gita mengajarkan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat berarti menaati perintah orang tua dan mencintai mereka, yang akan membantu dalam mencapai kesuksesan dan segala usaha yang kamu lakukan. Nah, untuk yang ketiga, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bhagavad Gita menekankan pentingnya menyerahkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat berarti berdoa dan meminta bimbingan Tuhan dalam setiap langkahmu, yang akan membantu dalam memahami tantangan dan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Nah, yang keempat, menghadapi moral dan etika. Bhagavad Gita memberikan pedoman moral dan etika yang relevan dalam konteks kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini dapat berarti mempraktikkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, kasih sayang, dan kesetiaan yang akan membantu dalam mencapai kesejahteraan, kejayaan, dan kemuliaan di masa depan.
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu bukan kesengajaan dari saya, melainkan keterbatasan yang saya miliki. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni.